Kedengaran nggak, Waldiko? Kedengaran, Pak. Kelihatan paparannya. Kelihatan, Pak. Baik, kita lanjutkan kuliah kita ke rancangan acak kelompok faktorial. Kita sudah bicarakan filosofinya, kita sudah bicarakan konsep-konsepnya. Sekarang kita masuk ke halaman 84. Nah, coba lihat di buku kalian halaman 84. Misalkan demikianlah data-data yang kita peroleh dari percobaan tersebut. Ya. Tabel 47 halaman 84. Nah, sama seperti yang lain, gitu kita mulai dengan menghitung faktor koreksi. Rumusnya sama, yaitu pengkuadratan jumlah total umum dibagi dengan jumlah satuan percobaan keseluruhan. Nah, dalam hal ini hasilnya 2047,5040. Berikutnya adalah menghitung JK total. JK total. Prinsipnya sama dengan rancangan percobaan lainnya, yaitu pengkuadratan dari setiap nilai pengamatan dan menjumlahkannya, lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, hasilnya telah kita hitung, hasilnya adalah 31,04583. Kemudian kita hitung JK kelompok. JK kelompok. Yaitu pengkuadratan total kelompok masing-masing dijumlahkan, lalu dibagi dengan dari mana sumber data itu diperoleh, yaitu dari sejumlah taraf metanol dan sejumlah taraf nitrogen, dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi sigma KK kuadrat dibagi dengan A kali B dikurang faktor koreksi. Hasilnya adalah 0,451167. Nah, kemudian kita hitung JK perlakuan. Ya, JK perlakuan. Kita singkat dengan JKP, yaitu JK kombinasi. Ya, sama dengan pengkuadratan jumlah total dari setiap perlakuan dibagi dengan dari mana data itu diperoleh, yaitu dari sejumlah kelompok dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi 20 kuadrat ditambah 20,9 kuadrat dan seterusnya dibagi jumlah kelompok 4 dikurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya adalah 24,693333. Nah, jika galat dihitung secara matematik sederhana. Jika total kurang jika kelompok kurang jika perlakuan. Hasilnya adalah 5,90133. Nah, kita katakan di awal bahwa
percobaan yang faktorial, tujuan utamanya sesungguhnya adalah menguji interaksi itu, interaksi antar perlakuan itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita pahami soal interaksi ini, bagaimana menghitungnya, kita akan coba buat cara, ya. Mencoba dulu membuat satu tabel, yaitu tabel 4.8. Jadi hasil perhitungan kita itu kita masukkan dulu ke tabel 4.8. Nah, yang perlu Anda perhatikan di sini bahwa perlakuan itu melalui uji F, kita pastikan bahwa perlakuan itu atau antar kombinasi itu terdapat perbedaan yang sangat nyata. Nah, dalam hal ini kita lambangkan dengan 2 bintang ini, 2 bintang. Nah, ragam dari penyebab dari seperti ini, signifikan atau sangat signifikan ini, kita harus lacak, ya, kita harus lacak. Artinya ini disebabkan oleh apa? Bagaimana sumbangan dari nitrogen, bagaimana sumbangan daripada metanol, dan kemudian interaksinya terhadap keragaman pada perlakuan ini. Jadi kita harus partitisi, itulah istilah ilmiahnya. Kita harus partitisi. Kita harus pilah-pilah. Nah, oleh karena itu, untuk itu kita perlu membuat satu tabel. Ya. Kita membuat satu tabel, yaitu tabel 4.9, halaman 87. Ya, tabel Dwi Kasta dari metanol dan nitrogen. Jadi tabel kombinasi, ya, atau Dwi Kasta dari metanol dan nitrogen. Nah, dengan demikian di sini kita akan lihat akan peroleh berapa total metanol, berapa total metanol M1, M2, M3, M4. Demikian juga nitrogen, berapa total nitrogen ada di sini. Ya. Jadi ini ada tabel transisi yang memang perlu kita buat. Nah, berdasarkan tabel 49 tadi, kita hitunglah JK nitrogen, JK metanol, dan JK interaksi. Nah, JK nitrogen adalah prinsipnya sudah kita tahu, pengkuadratan total dari masing-masing taraf nitrogen itu dijumlahkan lalu dibagi dengan dari mana data nitrogen itu berasal, yaitu dari sejumlah ulangan dan sejumlah taraf metanol. Itu sebabnya dibagi RB, R adalah jumlah kelompok atau ulangan, B adalah jumlah metanol. Lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Perhitungan sudah kita lakukan, hasilnya adalah 8,682333. Nah, bagaimana dengan JK metanol? Nah, prinsipnya sama, pengkuadratan total dari taraf metanol dan menjumlahkannya dibagi dengan dari mana metanol itu diperoleh,
yaitu dari sejumlah kelompok dan sejumlah taraf nitrogen. Itu sebabnya dibagi dengan R jumlah kelompok, A jumlah taraf nitrogen. Lalu dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, kita sudah hitung, hasilnya adalah 5,141667. Nah, jika interaksi, kita buat secara matematik sederhana, kita hitung secara matematik sederhana. Kita katakan tadi bahwa JK dari perlakuan itu atau kombinasi itu adalah perjumlahan dari JK pengaruh nitrogen, JK metanol, dan JK interaksi. Oleh karena itu, JK interaksi itu hanyalah perhitungan sederhana, yaitu JK interaksi itu sama dengan JK perlakuan dikurang dengan JK nitrogen dikurang dengan JK metanol. JK perlakuan sudah kita hitung, JK nitrogen sudah kita hitung, JK metanol juga sudah kita hitung. Jadi tinggal mengurangkannya saja terhadap perlakuan. JK perlakuan. Hasilnya adalah 10,86933. Itulah JK interaksi. Nah, setelah JK kita peroleh, maka kita hitunglah rataan kuadrat. Nah, rataan kuadrat rumusnya kita tahu bersama. JK dibagi dengan derajat bebasnya. Jadi RK untuk nitrogen, ya JK nitrogen dibagi dengan derajat bebas nitrogen. Hasilnya adalah 4,341167. Bagaimana RK metanol? JK metanol dibagi dengan derajat metanol. Hasilnya adalah 1,285417. RK nitrogen, RK interaksi. Ya, itu JK interaksi dibagi dengan derajat bebas interaksi. Hasilnya adalah 1,358667. Nah, langkah yang kelima adalah menguji F hitung. Menghitung F hitung maksudnya dan mengujinya, membandingkannya dengan F tabel. Rumusnya sama, yaitu RK dibagi dengan RK galat. Jadi untuk F hitung nitrogen, RK nitrogen dibagi dengan RK galat. Hasilnya adalah 30,90 dibulatkan. F hitung metanol, prinsipnya sama. RK dari metanol itu dibagi dengan RK galat. Sudah kita hitung, hasilnya adalah 9,15 dibulatkan. Nah, bagaimana F hitung interaksi? Prinsipnya sama, RK dari interaksi itu dibagi dengan RK galat. Hasilnya 9,67. Nah, kita bandingkanlah itu dengan F tabel. Ya, F tabel. Kita bandingkanlah itu F hitung itu dengan F tabel dengan derajat bebas tertentu, yaitu derajat bebas dari yang mau dibandingkan itu dengan menggunakan derajat bebas dari yang mau dibandingkan itu dengan galat. Jadi kita sudah temukan untuk F0,05, F0,01 sebagai berikut 3,22 dan 5,15.
Jadi derajat bebas 2, ya, derajat bebas 1 untuk nitrogen, 2 derajat bebas galat 42. Lalu kita hitunglah koefisien keragaman, prinsipnya sama, yaitu akar dari rataan kuadrat galat dibagi dengan rataan umum kali 100%. Nah, hasilnya adalah 6,5%. Nah, kita masukkanlah semua hasil perhitungan kita itu ke dalam tabel yang sudah kita siapkan, tabel sidik ragam yang sudah kita siapkan. Ya, pada contoh kita adalah tabel 410. Anda lihat kembali bahwa jumlah kolom dari tabel ini sama dengan percobaan lain, 7. Nah, yang membedakannya hanyalah sumber keragamannya. Nah, coba kita lihat partitisinya. Jadi kombinasi itu atau perlakuan itu kita pilah-pilah, kita partitisi menjadi nitrogen, metanol, dan interaksinya. Ya, masing-masing mempunyai derajat bebas. Ya, derajat bebas kita sudah hitung. Nah, dengan demikian tentu F tabelnya masing-masing sesuai dengan derajat bebasnya. Nah, F tabel sesuai yang kita ambil sesuai dengan derajat bebasnya. Nah, F hitung sudah kita hitung tadi dan kita bandingkan dengan F tabel. Nitrogen berpengaruh sangat nyata, metanol berpengaruh sangat nyata, dan interaksi berpengaruh sangat nyata. Koefisien keragaman kita taruh di bagian paling bawah. Nah, sekarang bagaimana kita menginterpretasikan ini? Coba lihat di halaman 92, mulai di halaman 92 di buku. Bagaimana kita menginterpretasi, memaknai, memahami sidik ragam tersebut. Yang pertama, bila interaksi tidak nyata, maka gambaran atau sifat nature dari pengaruh faktor dianalisis dari rataan faktor atau dari pengaruh utama. Karena apa? Karena pengaruh tunggal atau simple effect sama besarnya pada setiap faktor lainnya, pada semua faktor. Jadi kalau pada kuliah yang lalu kita simbolkan alfa beta itu sama dengan 0. Jadi simple effect-nya sama pada semua taraf faktor lain. Nah, bagaimana kalau interaksi nyata? Maka pengaruh tunggal lah yang harus diuji. Pengaruh tunggal lah yang harus diuji. Kenapa? Karena pengaruh tunggal itu tidak sama besarnya pada semua taraf faktor lainnya. Kita sudah gambarkan pada kuliah yang lalu seperti garis ya, garis dengan tangen alfa yang berbeda atau sudut kurva yang berbeda. Jadi harus dari pengaruh tunggal itu kita interpretasikan, bukan dari pengaruh utama. Bukan dari pengaruh utama. Kenapa? Karena pengaruh tunggal itu bisa menutupi pengaruh utama atau menyembunyikan pengaruh utama.
Oleh karena itu kalau pada uji F interaksi itu nyata, ya, kalau interaksi itu nyata, maka setiap penerimaan hipotesis terhadap faktor A atau faktor B tidak sah. Nah, uji kecenderungan pun pada faktor A dan faktor B tidak sah dilakukan. Baik, kita lanjutkan dengan bagaimana 5 keadaan. Ya, 5 keadaan. Untuk lebih detailnya, untuk lebih mudahnya. Faktor A dan faktor B masing-masing berpengaruh nyata, tetapi interaksi tidak nyata. Maka kedua faktor itu diterapkan secara terpisah. Ya, kedua faktor itu diterapkan secara terpisah. Enggak. Iwan Saputra di kali tadi udah saya catat ya. Oke. Sangat mengganggu tadi, 19710015. Mohon maaf, Pak. Tidak ada maaf bagimu. Kita lanjutkan ya. Saya dari awal-awal sudah saya ingatkan. Dari mana tadi halaman? Coba lihat agak biar kau Iwan ini. Jadi harus saya buka lagi, tutup. Baik, kalian lihatlah ya di buku halaman 92. Oke. Bagaimana kalau faktor A dan B masing-masing berpengaruh tidak nyata tetapi interaksi nyata? Nomor 2 ya, nomor 2. Halaman 93. Maka kedua faktor harus diterapkan secara bersama-sama. Nah, kita pilih kombinasi dari kombinasi terbaik dari dua faktor tersebut. Kita pilih kombinasi terbaik dari dua faktor tersebut.
Mana kombinasi terbaik? Nah, kita akan lihat nanti dengan cara lain. Kita harus gunakan cara lain, yaitu berdasarkan uji beda antar kombinasi. Nah, kita akan lihat nanti itu pada bab berikut, ya, pada bab berikut. Yang ketiga, lihat di yang ketiga A, ya. Ini faktor A berpengaruh nyata, tetapi faktor B dan interaksinya tidak nyata. Atau faktor B nyata, tetapi faktor A dan interaksinya tidak nyata. Apa rekomendasinya? Apa rekomendasinya? Jam siang abang berangkat. Setengah jam naik. Kata abang Dan. Ya itulah. Kita dengar dulu ya. Di nomor paung ini, di nomor paung. Konfirmasi di sini. Mesnya itu ada aku. Yang terbuka itu di nomor paung. Dia pas di terminal itu, dia mau belanja. Udah saya catat di nomor paung ya. Dia pas mau belanja. Jadi yang seperti inilah yang mengganggu kita. Kalau nggak dihukum seorang orang seperti ini, coba. Baik, kita lanjutkan ke 4A. Kemungkinan 4A. Kalau tadi, oh belum ya selesai. 3B itu faktor B nyata, tetapi faktor A dan interaksinya tidak nyata. Apa rekomendasinya? Rekomendasinya pada kasus ini, oke, rekomendasinya adalah gunakan hanya faktor A dengan taraf terbaik berdasarkan uji beda antar rataan. Atau pada kasus B, gunakan faktor B dengan taraf terbaik berdasarkan uji beda antar rataan. Nah, pada 4A, kasus 4A, faktor A dan interaksinya berpengaruh nyata atau faktor B dan interaksinya berpengaruh nyata. Apa rekomendasi kita? Nah, pada kasus A, gunakan kombinasi AB terbaik. Jadi tadi faktor A dan interaksinya berpengaruh nyata. Nah, fokus kita harus ke interaksi itu. Gunakan kombinasi yang terbaik. Dari faktor A dan B. Bagaimana kasus B? Tetap saja gunakan kombinasi AB yang terbaik. Nah, interpretasi yang kelima, semua komponen faktorial
Komponen faktorial itu semua A disebut komponen faktorial, B disebut komponen faktorial, dan interaksinya juga disebut komponen faktorial. Ya, menunjukkan pengaruh yang nyata sama seperti kasus yang kita bicarakan sebelumnya. Bagaimana rekomendasinya? Rekomendasinya adalah gunakan kombinasi A dan B yang terbaik. Tadi sudah saya katakan bahwa apabila interaksi itu nyata, maka pengambilan kesimpulan itu, pengambilan interpretasi itu, pemahaman itu harus difokuskan kepada pengaruh tunggal, bukan pengaruh utama. Oleh karena itu, rekomendasi kita adalah gunakanlah kombinasi yang terbaik. Nah, uji terhadap beda antar rataan, beda antar kombinasi itu kita akan bicarakan pada kuliah-kuliah yang akan datang. Misalkan bahwa sudah kita uji, ya sudah kita uji kombinasi, uji perbedaan antar rataan dan kombinasi, hasilnya adalah seperti pada tabel 4.11. Coba Anda lihat bahwa rataan itu tidak kita hitung, kita tidak uji, baik rataan untuk metanol maupun nitrogen. Kita tidak hitung. Kita tidak uji. Yang kita uji adalah perbedaan dari taraf-taraf kombinasi. Kita uji perbedaan dari kombinasi N0, M0 terhadap N0, M1, dan seterusnya. Dari sini kita lihat pada tabel ini bahwa kombinasi yang terbaik, Anda lihat di situ adalah 7,2. Produksi tertinggi adalah 7,2 hasil kombinasi dari 150 kg per hektar nitrogen dan 6 ml metanol. Tetapi itu sama dengan, coba lihat, kombinasi dari N2 dan M3. 7,2 kg hasilnya 7,2 seharusnya ton ini, ton per hektar ya. Kombinasi dari N2 dengan M3, 7,2 ton per hektar. Mana pilihan kita? Jadi artinya kalau kita gunakan nitrogen 150 dengan metanol 6 ml, sama hasilnya dengan kalau kita gunakan 300 kg N per hektar dengan 9 metanol, 9 ml per liter air metanol. Sama hasilnya, sama produksinya. Nah, tentu kemudian kita akan pertimbangkan biaya untuk memilihnya. Tentu lebih murah lah kalau kita gunakan yang N1 dengan kombinasi M2. Ngapain kita, untuk apa kita gunakan 300 kg urea kalau dengan 150 aja sudah kita bisa peroleh hasil produksi yang sama. Nah, begitu dia. Baik, adik-adik sekalian, kita akan akhiri ini. Coba hidupkan videonya supaya saya rekam.
Oke, baik. Selamat siang. Selamat pagi. Sampai ketemu nanti ya. Jam 10 untuk UTS lisannya. Sorry, jam 9. Jam 9. Saya akhiri ya. Baik, Pak.